semuanya, perkenalkan, nama saya Rihanul Aisyah dari kelas 93. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai hashtag tagger yang beredar sekarang, yaitu hashtag boycott trans 7. Akhir-akhir ini, dunia maya Indonesia dihebohkan oleh hashtag boycott trans 7. Boycott adalah tindakan penolakan untuk bekerja sama atau bentuk protes untuk mencapai tujuan tertentu. Kasus ini bermula dari sebuah program berjudul Expose Under Censor yang menampilkan kehidupan para santri yang di pesantren dengan cara yang dianggap menyudutkan dan tidak pantas. Dalam tayangan tersebut, digambarkan seolah-olah kehidupan santri penuh dengan hal-hal lucu dan aneh. Padahal, bagi para santri, apa yang ditampilkan justru merupakan tradisi yang syarat makna, kesederhanaan, dan adab. Akibatnya, banyak pihak tersinggung, mulai dari pesantren, alumni pesantren, hingga organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama. Mereka menilai tayangan itu telah merendahkan martabat pesantren dan para kiai. Banyak reaksi masyarakat yang menyuruhkan boycott trans 7 adalah bentuk kepedulian. Karena ini bukan semata-mata soal marah atau tersinggung, tetapi tentang menjaga kehormatan lembaga pendidikan agama yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Bayangkan jika kehidupan pesantren, tempat ribuan anak muda belajar agama dan akhlak, digambarkan secara salah, maka bukan hanya nama baik pesantren yang rusak, tetapi juga nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Media massa, terutama televisi nasional, memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat. Satu tayangan saja bisa mengubah cara orang berpikir, bahkan bisa memunculkan stereotip negatif terhadap satu kelompok. Oleh karena itu, sangat penting bagi media untuk berhati-hati, melakukan riset, dan memahami konteks budaya sebelum menayangkan sesuatu yang sensitif. Saya berpendapat bahwa boycott bukan satu-satunya solusi, karena lebih baik kita menegur, mengkritik, dan berdialog agar media massa dapat memperbaiki kesalahannya. Media perlu membuka ruang komunikasi, mendengarkan suara masyarakat, sementara masyarakat juga harus bisa menyampaikan kritik dengan santun dan bijak. Karena jika hanya saling menyalahkan, maka yang muncul bukan solusi, tetapi perpecahan. Padahal, inti dari kritik adalah membangun, bukan menjatuhkan. Kasus ini bisa menjadi cermin besar bagi semua pihak. Bagi media, ini adalah pengingat bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh merupakan tanggung jawab. Dan bagi masyarakat, ini adalah pembelajaran bahwa menyuarakan kebenaran tetap harus dengan cara yang beretika. Kasus boycott trans 7 juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kini semakin memahami media dan semakin berani bersuara. Dengan tagger hashtag boycott trans 7 yang viral di media sosial membuktikan bahwa publik tidak lagi pasif. Masyarakat kini ikut berperan aktif mengawasi isi siaran dan menuntut tanggung jawab dari media yang mereka konsumsi setiap hari. Ini merupakan hal positif karena demokrasi yang sehat bukan hanya soal kebebasan berbicara, tapi juga tentang kesadaran untuk saling mengingatkan. Dari kasus ini, kita belajar banyak hal. Kita belajar bahwa setiap kata, setiap gambar, setiap tayangan memiliki dampak yang besar. Media harus menjadi cermin masyarakat, bukan cermin yang memantulkan keburukan. Media harus menjadi alat pendidikan dan inspirasi, bukan sumber kontroversi. Dan kita sebagai masyarakat juga punya tugas penting, yaitu menjaga sopan santun dalam menyampaikan kritik serta mendorong perbaikan tanpa kebencian. Jika semua pihak mau belajar dari kesalahan, maka kasus seperti ini tidak perlu terulang lagi. Kita bisa membangun ekosistem media yang cerdas, beretika, dan menghargai keberagaman Indonesia. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat
bahwa kebebasan media dan tanggung jawab moral harus berjalan seiringan. Media boleh bebas, masyarakat boleh kritis, tetapi semuanya harus dilandasi dengan saling menghormati dan cinta terhadap kebenaran. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kehormatan pesantren dan agama, tetapi juga menjaga martabat bangsa Indonesia yang dikenal santun, beradab, dan menunjukkan nilai moral. Sekian video pendapat menurut saya terhadap kasus boykot Trans 7 yang sedang viral akhir-akhir ini. Saya meminta maaf apabila ada salah kata maupun menyinggung pihak manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.